Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini aku akan kasih tahu gimana cara cepat mengingat dan mengerjakan soal BCS. Jadi soal BCS ini akan sering keluar di ujian masuk apoteker, UKAI, ataupun PNS atau P3K. Jadi BCS itu merupakan Biopharmaceutical Classification System atau sistem klasifikasi biofarmasika, merupakan suatu model eksperimental untuk mengukur permeabilitas dan kelarutan suatu zat dalam kondisi tertentu. BCS itu punya 4 kelas. Nah, di setiap kelas ini sudah diinformasikan mengenai permeabilitas dan kelarutan untuk suatu zat. Jadi BCS itu punya 4 kelas, di mana kelas pertama itu kelarutannya tinggi dan permeabilitasnya itu tinggi. Kelas kedua kelarutannya rendah, permeabilitasnya itu tinggi. Kelas 3 kelarutannya tinggi dan permeabilitasnya itu rendah. Dan kelas 4 kelarutan rendah, permeabilitasnya itu rendah. Jadi K itu adalah kelarutan dan P adalah permeabilitas. Nah, kalau di buku-buku untuk BCS ini akan dituliskan kelarutannya dulu, baru P-nya ya, baru permeabilitas. Jadi kalau saya itu menghafalnya itu melalui dari P-nya dulu. Jadi P-nya kan cuma ada 2. Jadi kita gampang aja gitu ingatnya. P berarti P-nya itu tinggi-tinggi, rendah-rendah. Nah, kalau saya buatnya gini. Ingat aja P-nya tinggi-tinggi, rendah-rendah. Tapi ingat juga K-nya. Jadi K-nya itu tinggi, rendah, tinggi, rendah. Jadi pilih salah satu dan ingat bahwa P itu tinggi-tinggi, rendah-rendah, dan K tinggi-tinggi, tinggi, rendah, tinggi, rendah. Jadi nanti kalau misalnya dapat soal permeabilitasnya tinggi ataupun kelarutannya rendah, jadi kita tinggal ingat aja P itu tinggi-tinggi, rendah-rendah, K tinggi-tinggi, tinggi, rendah, tinggi, rendah. Jadi gitu aja. Nih, seperti contoh soal ini. Coba deh kerjain. Kasih waktu ya. Jadi, suatu zat aktif obat akan dibuat dalam bentuk sediaan tablet. Zat aktif ini memiliki kelarutan rendah dan permeabilitas tinggi. Berdasarkan sifat tersebut, maka zat aktif masuk dalam BCS kelas A1, B2, C3, D4, E5. Ingat yang tadi, kalau permeabilitas itu tinggi-tinggi, rendah-rendah, dan K-nya itu tinggi, rendah, tinggi, rendah. Jadi tinggal disesuaikan aja. Kalau misalnya masih ada yang bingung dengan soal yang seperti ini, maka yang jadi perhatian itu adalah kelarutan dan permeabilitasnya. Jadi tinggal perhatiin aja kelarutannya itu disebutkan apa, tinggi kah atau rendah kah. Jadi permeabilitasnya itu tinggi kah, rendah kah. Nanti kita tinggal ingat aja yang tadi. Soal ini sering keluar di ujian masuk apoteker, jadi kalian harus tahu ya jawabannya. Jadi kunci yang di sini itu lihat permeabilitas tinggi, kelarutan rendah, berarti dia ada di kelas berapa? Yap, di kelas 2. Good job. Nah, tadi permeabilitas tinggi itu ada di kelas 1 dan 2. Jadi di antara keduanya, kalau nggak 1 di 2, tapi kelarutan yang kelas 1 itu tinggi. Jadi untuk yang kelarutan rendah ada di kelas 2. Maka jawabannya adalah kelas 2. Soal yang kedua, suatu industri obat ingin membuat suatu sediaan obat zat aktif. Obat tersebut memiliki kelarutan tinggi dan permeabilitasnya rendah. Berdasarkan sifat tersebut, maka zat aktif masuk ke dalam BCS kelas. Perhatikan di sini kelarutannya tinggi dan permeabilitasnya rendah. Ingat, tadi ya permeabilitas rendah ada di kelas 3 dan 4. Dan kelas kelarutan tinggi ada di kelas 3 dan 4. Jadi sesuaiin aja di kelas 3 atau 4. Jadi jawabannya adalah yap, 3, kelas 3. Karena permeabilitas rendah itu ada di kelas 3 atau 4. Jadi di kelarutan itu tinggal ingat aja tadi yang tinggi, rendah. Berarti kalau misalnya tinggi berarti di kelas 3. Gitu aja. Kalau aku ingatnya permeabilitasnya dulu. P-nya itu tinggi, tinggi, rendah, rendah. Baru setelah itu aku ingat K-nya tinggi, rendah, tinggi, rendah. Jadi tinggal disesuaikan aja. Oke, teman-teman. Semoga bermanfaat and good luck. Semangat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.